Bersiap Siswanto dengan sebuah crossing langsung ke jantung pertahanan. Tampaknya menyentuh kepala dari Karis Yulianto. Masih berusaha di dalam kotak penalti dari Sriwijaya FC sebelum akhirnya Karis membersihkan bola tadi. Agak sedikit. Ali. Tony Sucipto. Pendek kepada Ponario Astaman. Baik Ponario. Zahrahan. Mulai menusuk kini Sriwijaya FC dengan sebuah peluang. Arif Suyono masih melebar dari sisi gawang Persema Malang. Pergerakan yang bagus dari Arif Suyono sayang sekali tidak diakhiri dengan eksekusi sempurna. Yang tidak kalah cantik adalah umpan dari Zahrahan. Ya, kita bisa melihat berusaha menempatkan bola ke sisi kosong dari gawang, tapi agaknya kurang tenang Arif Suyono sehingga tendangannya melebar. Ini yang harus menjadi perhatian lini belakang Persema Malang, Bung, ketika Sriwijaya melakukan serangan balik yang cepat. Dan Siswanto juga dengan sebuah peluang di menit-menit awal ini sudah mulai bermain terbuka kedua kesebelasan sejauh ini. Ya, setelah tadi Sriwijaya FC gagal, giliran Persema Malang melakukan serangan balik yang cepat dan juga nyaris mengancam gawang Hendro Kartiko. Kita saksikan reaksi kekecewaan dan bergulir, dan ketika sudah bisa bermain, Mon Ajam banyak dibelit cedera. Dan kini Obiora, masih Obiora kepada Kayama memberikan kesempatan. Zahrahan dengan sebuah tembakan masih menyentuh kaki dari Jainal Ikhwan dan menghasilkan sepak pojok. Ya, kombinasi trio pemain asing mereka, Bung. Ada Kayamba, ada Obiora, ada Zahrahan. Kita lihat tadi sangat-sangat merepotkan lini belakang. Sayang bahwa Zahrahan gagal tadi memanfaatkan peluang. Tony Sucipto dengan eksekusi dari sepak pojok yang siap diberikan sebuah crossing. Ada beberapa pemain, namun kita saksikan begitu prima penampilan dari adalah karena kekagumannya kepada sang senior yaitu Bima Sakti. Kebetulan juga tipikal permainannya hampir sama, Bung. Sebagai sentra penyeimbang lini tengah sebuah tim. Kembali kita saksikan benturan antara pemain senior yaitu Bima Sakti dan Ponario Astaman. Crossing dikirimkan di kotak penalti. Precious dengan tandukannya menaklukkan Pepito namun tidak menaklukkan gawang Persema. Ya, sebuah kolaborasi yang sangat baik, Bung. Tendangan sudut yang sangat baik dan Bima dengan ancang-ancang kirimkan sebuah tembakan langsung namun masih tidak mampu untuk memberikan ancaman bagi Hendro Kartiko. Menghadapi Persitara Jakarta Utara, Patrick Seme langsung tampaknya menghantam pagar pemain. Penampau muda bagi Henry Gaspar pada Obiora, dan kembali Tony Sucipto dengan crossingnya menjangkau kotak penalti, namun sebuah sliding dari Snan Jarum Indonesia Super League. Cukup baik kerjasama antara pemain Sriwijaya. Kini Zahrahan mendorong bola pada Kayamba. Kayamba masih melewati Patrick Seme, namun crossing tadi akhirnya menghantam. Dan sejauh ini cukup sukses. Crossing tadi dari Zahrahan, masih ada Robi Gaspar. Tony Sucipto. Tembakan langsung kaki kanan dari Tony Sucipto, tidak terlampau jauh di atas Mister Iko Mangputra. Ya, keputusan yang cukup berani dilakukan oleh Tony Sucipto meskipun hasilnya masih jauh dari sasaran. Jarak yang cukup jauh dan keputusan yang cukup berani dilakukan oleh Tony Sucipto dengan melepaskan tendangan keras dari keluar kotak penalti ini. Walaupun tidak dengan kaki Siswanto. Kerjasama dengan Sutaji. Siswanto masih dengan penguasaan bola. Siswanto terjatuh dan bukan merupakan pelanggaran dari Christian Warohbai. Iya, sebuah serangan yang cukup bagus tadi dilakukan oleh Siswanto dan ya dari Bima Sakti tadi, Bung. Ya, sedikit agak terdorong ataupun kurang keras tendangannya sehingga masih bisa dipotong oleh para pemain Persema. Kembali in swinging corner dari Tony Sucipto dan ditinju saja oleh Iko Mangputra.
Siswanto dengan sebuah clearance tadi. Masih berada dalam areal jantung pertahanan dari Persema Malang sebelum akhirnya Patrick Seme. Isnan Ali. Zarahan dapat dipotong tasi oleh pemain-pemain Persema. Dan benturan antara Siswanto dan juga Isnan Ali tadi. Ya, cukup keras tadi benturanmu. Karena Siswanto berusaha untuk untuk meraih bola dengan kepalanya dan melakukan serangan cepat. Sementara Isnan Ali yang juga dalam kecepatan tinggi berusaha untuk menghalau bola sehingga tidak terhindarkan tabrakan. Kita lihat, ya. Dan akhirnya kartu kuning pertama diberikan oleh Aeng Suarlan kepada Isnan Ali. Dan ini merupakan juga kartu kuning perdana Isnan Ali di musim ini. Bima Sakti. Jainal Ikhwan. Sebuah umpan yang cukup baik menjangkau Pepito di dalam kotak penalti kini. Namun akhirnya Pepito kehilangan kontrol terhadap bola. Ya, sebuah peluang terbaik yang didapatkan oleh Bima Pepito tidak bisa dimanfaatkan dengan sempurna karena penguasaan bola yang sangat buruk sehingga bola menjadi lepas dari jangkauan Pepito yang sampai sejauh ini baru mencetak 2 gol bersama Jairon Feliciano yang mencetak 1 gol. Ini tentu sebuah kerugian bagi Persema. Namun sebuah umpan yang baik dikirimkan oleh Pepito pada Jairon di dalam kotak penalti dan begitu tepat Isnan Ali untuk melakukan tackling dan menghalau bola tadi. Ya, 2 peluang beruntun dimiliki oleh tim tuan rumah, Bung, Persema Malang. Bojonegoro naik ke divisi utama. Dan crossing dari Robi Gaspar menjangkau kepala dari Patrick Semewol. Iswandi Dai maksudnya untuk melepaskan sebuah. Kembalikan kepada Iswandi Dai. Dan Iswandi akhirnya mengirimkan sebuah crossing Pepito. Namun belum dengan penyelesaian, telah terlebih dahulu berada dalam posisi offside sekaligus. Umpan dari Iswandi Dai. Harus ada komunikasi tampaknya. Kita saksikan Hendro Kartiko sudah begitu jauh meninggalkan sarangnya. Ya, dan agak mengherankan memang keputusan dari Hendro Kartiko jauh meninggalkan sarangnya karena di situ masih ada Precious yang mengawal pergerakan Bima Pepito. Sebuah pengamanan back pass dari Patrick Seme tadi. Dan akhirnya wasit Aeng Suarlan telah meniup peluit panjang tanda berakhir babak pertama. Dan kita masih belum menyaksikan gol yang tercipta di Stadion Gajayana Malang, di mana saat ini Persema Malang ditahan tanpa gol oleh Sriwijaya FC Palembang dan Mitra Sepak Bola. Kami akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini.